Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan meninjau aplikasi dari teori relativitas Einstein, yaitu kita akan mengaplikasikan untuk mengetahui presesi orbit dari suatu planet. Nah, jadi kita tinjau persamaan geodesik partikel bermassa yang mengorbit sumber gravitasi, yaitu d kuadrat u dv kuadrat plus u sama dengan gm m0 kuadrat per l kuadrat ditambah 3gm per c kuadrat u, di mana u-nya itu adalah seper r, v-nya itu adalah dia adalah sudut azimutnya, dan m0-nya itu adalah massa dari partikel itu, dan r-nya itu adalah momentum sudutnya. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai bentuk seperti ini gitu ya. Jadi kita definisikan H itu adalah L per M per M0 gitu ya. Di momentum sudut per satuan massa. Nah, jadi kita tinjau untuk persamaan orbit Newtonian, suku kedua di sisi kanan itu akan lenyap. Jadi untuk Newtonian di sini itu nggak ada. Jadi kita akan memiliki bentuk persamaan diferensial d kuadrat u dv kuadrat ditambah u sama dengan gm per h kuadrat. Nah, solusi dari persamaan orbit Newton ini itu adalah u sama dengan u homogen ditambah u parsial gitu ya, karena di sini persamaan diferensialnya itu nggak homogen. Jadi kita harus memenuhi solusi homogen ya. Jadi kalau ini u-nya itu diturunkan 2 kali ditambah u-nya itu harus sama dengan 0 ditambah dengan solusi partikularnya gitu ya. Itu adalah solusi yang non homogen. Nah, jadi di sini itu adalah C1 cos V minus V0 ditambah C2 sin V minus V0 ditambah Gm per H kuadrat. Nah, U-nya seper R itu sama dengan Gm per H kuadrat dikalikan 1 plus E cos V minus V0. Gitu ya. Jadi di sini kita tinjau untuk suku ya, jadi sini kita ambil yang kosinus dan kita definisikan C1 itu adalah E dikalikan ini. Nah, di mana persamaan ini itu adalah persamaan untuk irisan kerucut dengan E itu adalah eksentrisitasnya. Nah, solusi dari persamaan orbit relativitas umum itu dapat didekati melalui solusi orbit Newtonian ditambah dengan suku gangguan, yaitu U itu adalah U order 0 ditambah U order pertama atau U Newton ditambah U gangguan. Nah, sehingga kita bisa melakukan iterasi d kuadrat U dv kuadrat ditambah U itu sama dengan Gm per H kuadrat ditambah 3Gm per C kuadrat U0 kuadrat. Nah, ini kita bisa jabarkan gitu ya, dan kita bisa gunakan perumusan yang ada di sini, dan kita akan dapatkan persamaan seperti ini. D kuadrat U1 dv kuadrat ditambah U1 sama dengan 3Gm per C kuadrat Gm per H kuadrat 1 plus E cos V minus V0 dikuadratkan. Ini adalah solusi dari persamaan ini. Nah, jadi karena nilai dari 3G pangkat 3M pangkat 3 per C kuadrat H pangkat 4-nya itu sangatlah kecil, dan nilai eksentrisitasnya itu kurang dari 1 gitu ya, jadi sangatlah kecil, maka suku konstan di sini dan suku keduanya itu bisa diabaikan, sehingga kita akan dapatkan perumusan bentuk seperti ini gitu ya. Jadi kita hilangkan suku order 2 karena di sini E kuadrat dan juga suku konstan ada di depannya. Nah, sehingga kita bisa mendekati gangguan order pertamanya itu dalam perumusan seperti ini. Nah, kita bisa memisahkan U1-nya itu adalah perkalian antara V dan W, di mana V dan W-nya itu bergantung terhadap V. Nah, jadi kalau kita substitusikan, maka kita bisa gunakan aturan perkalian untuk persamaan untuk turunan kedua, ya kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, ini U1-nya yang di sini kita pindahkan ke kanan. Nah, sekarang kita bisa memilih bahwa kita pilih d kuadrat W dv kuadrat itu sama dengan 0, sehingga ya integral 2 kalinya W-nya itu sama dengan CV gitu ya. Jadi turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, dan kita bisa memilih gitu ya 2 dv dw. Kalau di sininya itu sama dengan 0, maka di sini kita bisa pilih yang ini itu sama dengan ini gitu ya, dan ini sama dengan ini. Nah, jadi kita bisa pilih 2 dv dw dv dv
dw dv itu sama dengan 6G pangkat 3 M pangkat 3 per C kuadrat H pangkat 4 E cos V minus V0, maka kita akan dapatkan V-nya itu adalah 3G pangkat 3 M pangkat 3 per C kuadrat H pangkat 4 E sin V minus V0. Ingat bahwa dw dv-nya itu adalah C. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan gitu ya, kita bisa memilih W itu sama dengan D kuadrat V dV kuadrat gitu ya. Maka dengan demikian, dengan menggunakan definisi U1 sama dengan VW, kita akan dapatkan U1-nya itu adalah 3G pangkat 3 M pangkat 3 per C kuadrat H pangkat 4 E V sin V minus V0 gitu ya. Karena ingat W-nya itu adalah CV. Jadi C-nya yang di sini tadi mencoret. Sehingga kita akan dapatkan solusi totalnya U itu adalah U0 ditambah U1, ya berarti kita tinggal jumlahkan seperti ini. Nah, ini kita bisa keluarkan dan kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, solusi kedua di sisi kanan itu bisa ditulis dalam satu bentuk gitu ya, yaitu cos A minus B, yaitu cos A cos B plus sin A sin B, dengan menggunakan bahwa untuk sifat B sangat kecil, cos B-nya itu mendekati 1 dan sin B-nya itu mendekati B, sehingga kita bisa dekati cos A minus B itu adalah cos A ditambah B sin A. Nah, jadi kita bisa gunakan hanya itu adalah V minus V0 dan B-nya itu adalah V. Nah, sehingga suku keduanya kita bisa tuliskan, jadi cos V minus V0 ditambah 3GM per C kuadrat H kuadrat V sin V minus V0 itu bisa didekati menjadi cos V minus V0 minus 3G kuadrat M kuadrat per C kuadrat H kuadrat V. Nah, sehingga kita bisa dapatkan solusi dari persamaan orbit relativitas umumnya U sama dengan GM per H kuadrat dikalikan 1 ditambah E cos V minus V0 ditambah 3G kuadrat M kuadrat per C kuadrat H kuadrat V. Nah, ini kita bisa tuliskan bentuk, jadi di sininya itu adalah delta V. Nah, artinya perbedaan antara orbit Newtonian dengan orbit relativitas umum itu adalah bahwa orbitnya itu akan mengalami puntiran gitu ya. Jadi dia akan mengalami perubahan sudut searah revolusi planet yang disebut sebagai precesi orbit. Nah, dalam satu kali revolusi kita ambil V-nya itu adalah 2 pirat, maka penyimpangannya itu adalah delta V-nya itu seperti ini. Ya, kita gunakan V-nya 2pi, dan dari definisi jari-jari panjang orbit yaitu H kuadrat per GM itu sama dengan A 1 minus E kuadrat, dan kita bisa menyatakan dalam satuan detik busur, maka kita akan dapatkan delta V-nya itu adalah 3GM per AC kuadrat 1 minus E kuadrat dikalikan dengan 1,196 kali 10 pangkat 6 gitu ya, detik busur. Nah, jadi kalau kita tinjau proses precesi, kalau di sini itu adalah orbit dari Merkurius. Yang awalnya di sini dia akan mengalami puntiran sehingga orbitnya itu akan berpindah gitu ya, akan mengalami precesi. Nah, jadi kita memiliki bentuk persamaan perubahan precesi seperti ini. Nah, terlihat bahwa penyimpangan sudut perihelium itu berbanding dengan jarak jari-jari panjang orbitnya, yaitu A di sini. Nah, sudut penyimpangan itu akan semakin besar untuk bentuk orbit yang semakin pepat, yaitu ketika E-nya itu mendekati 1. Nah, hal ini dikarenakan efek gravitasi itu akan semakin lemah seiring pertambahan jarak dan semakin elips orbit, maka perubahan efek gravitasi yang dialami oleh planet itu juga akan semakin besar. Nah, karena efek penyimpangan periheliumnya itu sangat kecil, maka sudut penyimpangan ini diukur dalam waktu yang sangat panjang. Jadi, kita bisa nyatakan delta omeganya perubahan sudut totalnya itu sama dengan sepertau B delta V dalam satuan detik busur. Nah, tau P-nya itu adalah waktu yang panjang tadi yang kita tentukan. Nah, jadi tau P-nya itu adalah periode orbit planet yang diukur dalam satuan abad, dan delta V-nya itu adalah sudut precesi perihelium per abadnya.
Nah, jadi ini adalah data-data dari perubahan gitu ya. Jadi dia adalah presesi dari orbit planet-planet di tata surya gitu ya. Nah, ini adalah datanya gitu.